Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Slamet Biono Wahyu Utomo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Matematika. Saya merupakan guru matematika di SMK Negeri 1 Giritontro. Dan dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 10 dengan materi median modus data kelompok. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kelas 10 TJKT 4 ya, kita akan mengawali pembelajaran untuk matematika. Ini marilah kita awali untuk pembelajaran pada pagi hari dengan berdoa. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Tempat duduk siap gerak untuk mengawali pelajaran dari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat ya? Tetap semangat ya? Oke, harus semangat. Apalagi kelas 10 TJKT 4, saya lihat anak-anaknya semuanya bersemangat. Saya yakin itu. Sebelumnya mungkin Pak Yayan perlu absen dulu ya untuk yang hari ini. Mungkin ada yang tidak hadir. Saya absen dari absen yang pertama. Ada Afika Cintiasari hadir. Alisa Istu Hadir. Aziz Fawas Hadir. Azril Akbar Cinta Sapira. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, coba kalian cek kondisi di lingkungan atau sekitar tempat kalian. Mungkin ada sampah atau jelas-jelasnya yang masih ada sampah, kita akan dicek dulu. Kemudian anak-anak, sebelumnya Bapak Yoyo mengingatkan juga terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah ada, yang sudah kalian buat sejak awal-awal dulu. Mungkin bisa kita baca dulu untuk kesepakatan kelas kalian yang pernah kalian buat. Yang pertama, tidak boleh berkata-kata jorok. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah, jelas, kita itu sama di sini. Kita itu adalah warga SMK Negeri 1 Giritontro kelas 10 TJKT 4. Jadi tolong kebersamaan atau perbedaan ini kita jadikan sebagai salah satu untuk menjalin kebersamaan atau keeratan hubungan di antara kalian. Gitu ya? Sepakat ya? Oke, itu Pak Yayan mengingatkan untuk kesepakatan kelas kalian. Jadi itu kesepakatan kalian sendiri. Tolong ditaati. Baik, sebelumnya tolong disimak dulu ya apa yang Pak Yayan putar di video kali ini. Nanti bisa kalian cermati bersama-sama. Buat apa jadi orang paling pintar? Buat apa jadi orang paling cerdas? Buat apa jadi orang yang paling tahu segalanya? Tapi dikit-dikit nggak mau. Disuruh action nggak mau, suruh kerja nggak mau, suruh belajar nggak mau, suruh usaha nggak mau, suruh mencoba pun nggak mau. Nggak ada gunanya. Kecerdasan itu nggak akan bisa membawa kamu kemana-mana kalau itu tidak disertakan dengan kemauan. Kecerdasan kamu nggak akan ada gunanya kalau kamu hanya duduk diam dan nggak pernah ambil tindakan. Satu quote dari Imam Syafi'i ya, dan mungkin kalian sudah familiar dengan perkataan ini atau quote ini. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Percaya nggak kalian dengan hal itu? Percaya. Harus percaya. Artinya apa? Bahwasannya kalian itu adalah wajib untuk belajar. Jika kalian tidak mau merasakan perjuangan yang begitu berat untuk belajar, karena belajar itu butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh tekad yang kuat, maka tidak mudah. Orang yang dikatakan belajar itu tidak mudah. Tetapi itu akan lebih baik, lebih mulia daripada tidak belajar. Kemudian kalian akan merasakan pahitnya atau hinanya kebodohan sepanjang hidup kalian. Nah, terkait dengan belajar, IQ itu penting apa tidak sih? Dari yang tadi disampaikan di video ini, bagaimana pendapat kalian? IQ itu penting apa tidak? Penting. Tetapi, apakah cukup dengan IQ saja? Ya. Kalian harus IQ. Pada pertemuan sebelumnya ya, Pak Yayan sudah menyampaikan dan sudah kalian pelajari, yaitu tentang materi, yaitu median modus data kelompok. Nah, tentu pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari median modus. Loh Pak, kaitannya apa toh Pak median modus itu dengan kehidupan sehari-hari? Coba simak.
Simak gambar ketiga gambar berikut yang kalian tampilkan ini. Yang paling kiri ini adalah gambar siswa SMK 1 Bitondo dulu pada waktu masih ada ujian nasional, mereka mengerjakan ujian nasional secara online. Kemudian gambar yang kedua yang pojok kanan atas adalah MotoGP. Siapa yang tidak kenal dengan MotoGP? Saya yakin kalian kenal semua. Kemudian yang ketiga adalah kantin kewirausahaan yang ada di sekolah kita. Loh, Pak, apa kaitannya dengan itu? Kalau kalian melihat gambar yang pertama, kira-kira dengan kalian mungkin pernah mengalami yang namanya ujian nasional mungkin waktu SD ya. Kalau SMP mungkin sudah tidak ada, mungkin waktu SD mungkin masih ada. Ujian nasional. Di situ kalian ada berlomba-lomba untuk diuji sebagai tingkat kelulusan kalian. Kalian dinilai, diuji untuk mendapatkan nilai kan gitu. Kemudian dari nilai itu dalam satu kelas misalnya bisa terlihat, yaitu yang pertama adalah rata-rata. Kalian bisa tahu rata-rata kelas kalian itu nilai UN-nya berapa kan gitu. Kalian mendapatkan nilai terus kemudian di rata-rata. Kemudian kalian juga bisa tahu nilai tertingginya siapa kan gitu atau berapa, yaitu dengan modus, begitu kan? Nah, itu kaitannya. Kemudian contoh yang kedua dari gambar yang kanan atas, kenapa kalian tampilkan tentang MotoGP? Kemudian kaitannya dengan kantin KWU. Di situ kalian tentu sudah pernah mengalami atau mendapatkan jadwal tiket di kantin, ya tidak? Saya yakin semua sudah pernah mengalami. Kamu merasakan di situ, ngitung pendapatannya berapa, jumlah pendapatannya berapa. Kemudian mungkin kalau kalian sudah bisa membandingkan, misalnya kamu dijatah 2 atau 3 hari jaga di situ, kalian bisa merata-rata. Kemarin itu rata-rata pendapatannya sekian, dan selama 3 hari pendapatannya sekian kan gitu. Nah, itulah saat-saat di mana di situ ada pendapatan mungkin yang lebih. Jadi itu kaitannya dengan kehidupan saya. Jadi sangat erat antara MEAN Median Modus dengan pembelajaran yang akan kita pelajari pada saat nanti. Begitu ya. Kita mengingat lagi materi yang sudah Pak Yan sampaikan di pertemuan sebelumnya. Silahkan ini dibaca kemudian dihitung. Dari pertanyaan itu berapa hasilnya? Silahkan. Untuk mengecek untuk pemahaman kalian di awal ini, coba silakan dikerjakan terlebih dahulu. Saya kasih waktu maksimal 2 menit dari sekarang. Ada yang sudah selesai? Silakan yang sudah ketemu angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Silakan. Oke, berapa untuk mencari MEAN median modusnya? MEAN-nya berapa? Median modusnya berapa? Mediannya berapa? 89. Kemudian MEAN-nya 85. Untuk MEAN-nya 85. Baik, kita cek. Oke, dari MEAN dulu. Jadi mencari MEAN, masih ingat kan ya, data tunggal dijumlahkan masing-masing jantungnya. 66, 76, 88 sampai 100 dibagi 6 karena datanya ada 6. Kemudian mediannya berapa? 8. Tengah-tengahnya. Di situ ada tengah-tengahnya. Setelah kalian urutkan 88 plus 90 dibagi 2, ketemunya 89. Kemudian modusnya yang paling banyak muncul angka berapa? Nilai berapa? 90. Ada 2 kali atau 2 anak yang mendapatkan nilai 90. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini adalah bisa kalian baca di sini. Nih. Melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang terintegrasi dengan TPACK, 4C, literasi, numerasi, dan profil pelajar Pancasila, serta dengan menggunakan metode pembelajaran. Tujuannya apa? Nih, diharapkan kalian nanti pertama menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan MEAN data kelompok dengan berbagai alternatif cara dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median modus data kelompok dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis hasil ukuran pemusatan data MEAN median modus data kelompok untuk mengambil kesimpulan dan membuat keputusan dengan tepat. Bisa dipahami tujuannya? Jadi yang akan kalian capai hari nanti harusnya ketiga itu kalian kuasai hari ini. Kemudian model pembelajaran yang akan kita lakukan, kita akan menggunakan model problem based learning ya, yang mana ada 5 tahapan. Di situ nanti ada orientasi siswa pada masalah, tahap kedua mengorganisasikan siswa, 3 membimbing penyelidikan individu dan kelompok, 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan kelima adalah analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian
penilaian, nah ini penting. Jadi nanti dalam pembelajaran ini kalian akan Pak Yoyo nilai. Apa saja penilaiannya? Ada tempat penilaian di sana. Yang pertama adalah asesmen formatif awal, asesmen formatif, kemudian asesmen sumatif, kemudian tidak lupa yang keempat yang selalu ada dalam setiap pembelajaran adalah penilaian karakter terkait dengan P5. Nah, yang pertama adalah tentang asesmen formatif awal. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan untuk yang asesmen formatif awal non kognitif, dan itu Pak Yoyo sudah mendapatkan hasilnya. Nanti Pak Yoyo sebagai dasar untuk pembentukan nanti kalian ke kelompoknya. Kemudian yang formatif awal yang kedua yaitu adalah asesmen formatif awal tentang kognitif. Jadi penilaian kognitifnya nanti yang akan kalian lakukan pada hari ini adalah tentang asesmen awal kognitif. Coba untuk asesmen awal kognitif perlu nanti kalian siapkan untuk kuisis. Nah, silakan perangkatnya dikeluarkan semua, HP-nya. Sekarang buka semua dulu kuisisnya. Kuisisnya dibuka. Ketik saja di kuisis kalau misalnya pakai browser. Kalau udah punya aplikasinya malah lebih enak. Oke, untuk yang asesmen formatif awal ini coba kalian praktekkan di kuisisnya. Kalian sudah siapkan perangkatnya semua, coba nanti dikerjakan secara live ya, nanti akan muncul di situ. Waktunya 4 menit. Ini kodenya. Oke, yang pertama Siva, urutan pertama. Dan ketiga adalah masa. Baik, dari hasil yang Pak Yoyo cermati, ternyata kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran di kali ini. Terkait dengan materi yang akan kita pelajari kali ini, terkait dengan prasyarat dan dari format awal Pak Yoyo, kalian sudah siap. Coba simak pertanyaan yang tampil di depan. Masih ingatkah kalian tentang tabel distribusi frekuensi? Ingat kan ya? Cirinya apa mas? Tabel distribusi frekuensi ini ada berapa kolom? Dua. Yang pertama yang kamu lihat sekilas ada tampilan apa di kolom pertama? Misalnya apa? Nilai. Oke. Ada apa di situ? Rentang ya. Ada interval atau rentangnya. Kemudian kolom yang kedua berarti ada apa? Frekuensi. Artinya ada banyaknya berapa? 11 sampai 20 berapa anak dan seterusnya. Itu namanya nilai dan frekuensinya tertera di situ. Itu tampilan awal data distribusi frekuensi. Kalian masih ingat seperti itu. Pada pembelajaran inti kali ini nanti kalian akan Pak Yoyo bagikan untuk LKPD-nya. Tetapi sebelum Pak Yoyo bagikan, ada permasalahan di sini. Bisa dibacakan salah satu Mas Ryan setelah dibaca Mas. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah melakukan pengukuran tinggi badan temanmu satu kelas. Pertanyaannya? Setelah data di atas disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, jadi ini akan kalian pecahkan nanti dengan diskusi kelompok. Nanti Pak Yoyo bentuk diskusi kelompoknya. Kemudian untuk anggotanya adalah ini. Nah, silahkan kalian membentuk kelompok mulai dari sekarang sesuai dengan nama yang ada di sini. Silahkan bentuk kelompoknya. Silahkan dicermati LKPD-nya, dibaca secara seksama, kemudian langkah-langkah yang di situ seperti apa, silahkan kalian kerjakan. Nanti waktunya diskusi kelompok Pak Yoyo kasih waktu 40 menit ya untuk diskusi kelompoknya. Silahkan berdiskusi, mencoba mengerjakan untuk LKPD-nya. Lanjutkan dulu. Di mana? Di awal ada kendala tidak?
Jelas dengan petunjuknya? Sudah sampai apa ini, Mbak? Sampai modus. Oke, langkah pertama apa di situ, coba dibaca. Oke. Kira-kira kalau dari data tabel distribusi frekuensi itu untuk frekuensi tertingginya terletak di kelas keberapa itu? Kelas keempat. Berarti kalian fokusnya untuk kelas keempat untuk mencari modus ya. Berarti nanti langkah selanjutnya, langkah kedua mencari apa ini? Kelasnya. Oh ya, frekuensinya yaitu berapa frekuensi di situ? 10. Betul. Langkah ketiga menentukan D1. D1-nya berapa? Belum ada. Oke. Dari untuk mencari median itu langkah pertama apa itu? Mencari letak kelasnya dia. Letak kelasnya. Dari data itu kira-kira letak kelasnya di berapa? Cara mencarinya bagaimana? Seluruh surat frekuensi dibagi dua, Pak. Ada berapa? Frekuensinya ada 36 dibagi dua jadi 18. Oke, 18 itu melihatnya nanti di apa itu? Di F-nya apa FK-nya atau apa? X-nya. FK-nya. Nah, 18 itu terletak di kelas keberapa itu, Mas? Terletak di kelas 24. Di kelas keberapa itu? Frekuensi ke-10 jadi kelas ke-1, 2, 3, 4. Kelas keempat. Tuh, berarti nanti mediannya terletak di kelas keempat ya. Artinya apa kalau terletak di kelas keempat nanti? Harusnya jawaban kalian itu terletak di rentang ke ini kan ya? Berarti kalau tidak berada di rentang ke ini nanti pasti salah jawabanmu kan begitu. Keempat tuh 2, 3, 4-nya ini 162 sampai 165. Kalau nanti 161 berarti salah. 167 juga salah kan gitu. Harus berada di rentang antara 162 sampai 165. Paham kan ya? Ya lanjutkan. Diskusi tinggal 10 menit lagi. Silakan untuk segera diselesaikan pengerjaan LKPD-nya. Saatnya untuk presentasi. Silakan kelompok mana dulu yang mau presentasi untuk yang pertama berarti Mian ya. Siapa yang presentasi dengan Mian menggunakan cara apa? Cara titik tengah, ya nggak? Menggunakan titik tengah. Siapa yang presentasi dulu? Kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin berpresentasi mengenai cara menentukan mean kelompok dengan menggunakan rumus rataan sementara. Baik. Jadi di sini telah ditemukan tinggi badan, frekuensi serta FI-nya. Yang belum diketahui yaitu D1 dengan FI dikali D1. Untuk menemukan D1 dapat dengan cara menentukan terlebih dahulu X-bat sementara. YI yang pertama 151,5 dikurangi 155,5 yang hasilnya negatif 4. Berikutnya FI dikali DI yaitu dengan cara tiap frekuensi dikalikan dengan hasil dari D1. 3 dikali negatif 4 hasilnya yaitu negatif 12. Setelah melakukan langkah-langkah tadi, selanjutnya kita memasukkan rumus mean, yaitu mean sama dengan X sementara ditambah sigma FI dikali GI dibagi sigma FI. Diperoleh hasil 5.878 dibagi 36. Jadi inilah langkah-langkah menentukan mean data kelompok menggunakan rataan sementara. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan untuk kelompok lain atau mungkin menanggapi, menambahkan atau bertanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ingin bertanya, apakah saat mencari data kelompok mean menggunakan cara rataan sementara, saat memilih data XI boleh bebas atau harus sama seperti cara yang tertera di papan tulis? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ryan. Untuk mencari D1, saya sudah menyampaikan dapat diperoleh dari hasil X1. Jadi kalian bisa memilih hasil dari rentan 150 sampai 153, 154 sampai 153, 158 sampai 161.
Jadi walaupun kalian memilih XI yang berbeda, namun nanti akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi untuk menentukan untuk menentukan X-bar sementara bisa dipilih bebas dari nilai yang ada di X1. Begitu jawabannya. Sudah bisa dimengerti ya semuanya? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang waktu habis, silakan kelompok mana yang akan presentasi untuk mean data kelompok menggunakan cara titik tengah. Angkat tangan, siapa? Oke, kelompoknya Mas Ryan ya. Yang lain memperhatikan dan bertanya kalau ada pertanyaan. Silakan. Ingin merepresentasikan cara mencari data kelompok mean menggunakan cara titik tengah. Di sini sudah terdapat tinggi badan dan frekuensi yang sama, dan ada XI dan FI kali XI yang belum dipecahkan. XI yang kedua ini dapat kita dapatkan dari 154 sampai 157 ini. Kemudian hanya perlu kita tambah rentannya. Dari 154 ke 157 itu berapa rentan? Coba Mas Devi bisa dibantu menjawab. Rentan dari 154 ke 157 itu berapa? Rentan dari 154 sampai 157 adalah 4. Betul. Nah, 4 ini kita tambahkan 151,5 ditambah 4, berarti XI dari 151 ke 157 atau data yang kedua ini 155,5. 151 dikali 3 dapatkan hasil 454,5. Data yang kedua 155 dikali 6. Mas Denis bisa membantu menjawab? Hasil dari 155 Dikali 6. kali 6 yaitu 933. Ya, betul sekali jawaban dari Mas Denis, terima kasih. Hasil dari 155,5 dikali 6 yaitu 933. Data yang ketiga 159,5 dikali 5 yaitu 797,5. Yang 4 163 dikali 10. Mas Aziz bisa membantu dijawab? 163 dikali 163,5 dikali 10 sama dengan 1635. Betul sekali. Jawabannya yaitu 1635. Inilah kira-kira cara mencari mean data kelompok menggunakan cara titik tengah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan ke Mas Aziz. Apakah di tabel XI itu apa perlu ditambahkan? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Aji. Hasil dari XI tidak perlu ditambahkan karena hasil tersebut tidak ditambahkan di dalam rumus. Jadi boleh ditambahkan, boleh tidak. Hanya untuk mengetahui saja. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompoknya Mas Ryan ya, untuk mencari mean dengan titik tengah. Itu mencari modus untuk data kelompok. Silakan, siapa yang mau maju ke depan? Kelompok mana? Oke Mbak, silakan. Kelompok 1 ya. Kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menyampaikan cara mencari modus dari sebuah data kelompok. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu menentukan kelas yang memuat frekuensi tertinggi. Jadi itulah hasil dari modus data kelompok pada data tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Terima kasih kalian sudah melakukan presentasi. Bagus presentasi.
presentasinya kalian sudah secara maksimal menyampaikan dari hasil pekerjaan kalian, LKPD kalian sudah kalian presentasikan. Kemudian tadi dari analisis yang ada, kira-kira kalian mungkin sudah berpendapat, sudah menyimpulkan dari masing-masing kelompok ini kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari masing-masing kelompok. Siapa yang mau menyampaikan tentang kesimpulan dari apa pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini tadi? Ada yang menyampaikan tentang kesimpulannya? Oh ya, silakan Mbak. Bisa disampaikan? Menurut saya, hasil pengerjaan MEAN data kelompok diperoleh hasil MEAN yaitu 163,27, mediannya 162,3, dan modusnya 153,5. Oke, kemudian Berikutnya, menurut kelompok saya, hasil perhitungan MEAN data kelompok menggunakan 3 trik, yaitu tata cara titik tengah, rataan sementara, dan coding. Hasilnya sama. Menurut kelompok saya, cara yang paling mudah saat mengerjakan MEAN yaitu dengan cara MEAN rataan sementara. karena apa? Menurut kelompok kalian karena apa kalau memilih yang rataan sementara? Karena nilainya lebih sederhana, Pak. Jadi dalam mengalihkannya lebih mudah. Oh begitu. Jadi menurut kelompoknya Mbak Yasmin, kalau dia lebih cenderung memakai rataan sementara karena dalam mengalihkan angka-angkanya mereka menganggap lebih mudah atau lebih kecil. Itu pendapat Mbak Yasmin. Kemudian sebelumnya tadi yang MEAN median modus sudah sama semua belum hasilnya? Sama ya? Sama ya? Betul ya? Jadi betul, MEAN median modus sudah betul. Kemudian ketemunya sama apa tidak? Untuk mencari MEAN tadi dengan 3 cara, ketemunya sama apa tidak? Sama. Jelas sama. Pakai cara apapun sama, baik itu cara titik tengah, rataan sementara maupun coding. Kemudian menurut tadi kelompoknya Mbak Yasmin itu lebih mudah pakai cara rataan sementara. Mungkin ada yang lain, ada yang mau berpendapat lain lebih mudah pakai cara yang mana untuk mencari MEAN-nya? Menurut pendapat saya, berbeda dengan kelompok Jasmine karena kalau kelompok saya lebih mudah menggunakan cara titik tengah. Meskipun lebih banyak angka, tapi cara perhitungannya lebih simpel dari rataan sementara. Bagus. Menurut kelompok berapa? 6. Kelompok 6 itu mengatakan bahwa menurutnya malah justru pilih yang rataan pakai titik tengah. Karena apa? Meskipun angkanya besar-besar, tapi langkahnya lebih sederhana gitu. Ya nggak apa-apa. Boleh kalian memilih dari ketiga-tiganya itu boleh, bebas. Apalagi kalau misalnya nanti soalnya itu bukan berupa Korea, kalau Korea mungkin ditentukan pakai cara A, cara B. Tapi kalau misalnya itu pilihan kan bebas kalian pilih cara yang mana. Silakan kalian pilih sesuai yang kalian anggap mudah, gitu ya. Baik, berarti kalian sudah bisa mengambil apa yang kalian pelajari tadi sudah kalian simpulkan. Selanjutnya, sebelum Pak Yan akhiri untuk kali ini, ada kuis yang perlu kalian kerjakan, yang mana kuis ini nanti kalian buka di itu ya. Nih, yang di grup sudah saya share. Silakan untuk kuisnya dibuka untuk Google Form-nya untuk kalian kerjakan di situ. Itu sebagai tes sumatif akhirnya. Artinya nanti saya pakai bentuk penilaian akhirnya. Silakan itu untuk dikerjakan. Perhatikan ke depan dulu. Pembelajaran kita hari ini sudah berakhir ya anak-anak. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, Senin yang akan datang kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data. Tolong untuk pembelajaran pada kali ini tadi silakan kalian rangkum ya. Mungkin nanti bisa dirangkum, bisa dipelajari di rumah, bisa diulang biar tidak lupa. Kemudian sebagai bekal untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data. Maka dari itu silakan nanti juga dipelajari dulu di rumah terkait dengan materi tersebut dan sampai ketemu lagi di pertemuan untuk berikutnya. Tepuk tangan dulu untuk kelas 10. Terima kasih. Mungkin pembelajaran pada siang hari ini Pak Yayan akhiri. Silakan untuk menutup pembelajaran pada kali ini dipimpin berdoa untuk ketua kelasnya.
duduk siap gerak untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dari Pak Lelen untuk kali ini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.